Kumpul, kumpul, kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin menu yang spesial, cocok banget buat cemilan di segala cuaca, keadaan apapun cocok banget ini. Pisang goreng khas kampung dengan sambal kencur atau sambal cikur khas Sunda. Untuk si pisang gorengnya ini benar-benar renyah banget ya, untuk luarnya, dalamnya lembut. Dicocol dengan sambal cikur atau sambal kencur khas Sunda yang khas banget ya, ada pedes gurih-gurihnya nampol abis. Ini cocok banget dan wajib kalian coba. Pokoknya ini tuh mudah, simpel, praktis ya lur. Ini cocok banget untuk cemilan ataupun ide jualan untuk kalian dimanapun kalian berada ya. Oke, biar kalian bisa langsung recook di rumah, membuatnya di rumah, langsung aja yuk, gaskin aja, gaspol yuk. Langsung aja untuk membuat fried banana stick crispy atau pisang goreng renyah khas Sunda. Ini kita sediakan untuk pisang, aku pakai pisang Ambon sebanyak 1 sikat ya. Ini kita sediakan air secukupnya dan kita kasih sedikit untuk garam setengah sendok makan ya. Diaduk-aduk. Nah, kalau udah larut, kemudian kita akan kembali ke si pisang mudanya. Ini aku pakai sarung tangan dari plastik ya, biar terlindungi dari si getah pisangnya. Ini kita ambil si pisangnya dan sunat-sunat untuk ujung-ujungnya. Kemudian kita akan belah atau kupas untuk si kulit pisangnya ya lur, biar terbuka, biar kelihatan untuk si pisangnya, pisang muda yang keras dan putih ya. Ini kita akan kupas-kupas semuanya secukupnya aja. Aku pakai 1 sisir ya untuk pisang Ambon ini. Kalau kalian mau pakai pisang apapun boleh ya. Yang penting pisang kalian masih muda, masih mengkel, masih hijau. Nah, ini kita akan kupas-kupas semuanya ya lur. Sambil mengupas aku akan menyapa kalian dulur-dulur di rumah. Hai dulur-dulur di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dimanapun kalian berada ya. Bagi kalian yang baru bergabung, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim. Semoga betah di sini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bergabung, subscribe, like, dan komentarnya. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya ya lur. Oke, kita lanjut aja. Ini untuk si pisang yang kita kupas-kupas semuanya ya lur. Kalau udah kita kupas-kupas, jangan lupa untuk masukkan ke dalam air garam ya. Kita rendam untuk si pisang yang udah kita kupas sebelumnya. Ini aku akan rendam selama kurang lebih 20 menitan aja ya, biar nyerep ya untuk si garamnya. Kemudian kita akan lanjut aja, kalau udah 20 menit akan potong-potong, ambil untuk si pisangnya. Kemudian kita akan belah 2 ya, ini seperti ini untuk si pisangnya. Nah, kemudian kita akan belah lagi menjadi 2 bagian seperti ini ya. Jadi untuk 1 buah pisang akan kita potong menjadi 4 bagian ya lur. Ini untuk pemotongannya itu opsionalkan aja ya lur. Tapi ini namanya fried banana stick, jadi harus memanjang ya. Oke. Ini aku akan potong-potong semuanya. Nah, ini untuk fried banana stick atau pisang goreng kampung, ini adalah kesukaan aku waktu di kampung di Ciamis ya. Ini tuh dikolaborasikan dengan sambal cikur atau sambal kencur, dicocolin, aduh enak parah ya, apalagi lagi dingin-dingin, hujan-hujan atau malam-malam ya. Enak banget, raos pisan ya teh. Wajib kalian coba, pokoknya ini tuh resepnya bener pure dari zaman dulu ya. Dan ini aku share untuk kalian biar kalian recook di rumah ya. Kalian aja ada yang belum pernah ngerasain, kalian wajib ngerasain ya. Jangan cuma lihat doang ya lur. Oke, ini kalau udah kita potong-potong semuanya untuk si pisangnya, langsung aja kita masukkan juga ke dalam si rendaman air garamnya lagi ya. Ini supaya nggak hitam ya untuk si pisangnya ya lur. Nah, ini udah direndam semuanya ya. Kalau kata Cep KS Rantau, yuk untuk selanjutnya dilanjut. Oke. Nah, kita sediakan untuk wajan dan minyak goreng secukupnya. Kita akan panaskan minyak gorengnya sampai benar-benar panas ya lur. Dan kita akan menggoreng untuk si pisang goreng kampungnya ini. Kita sediakan untuk si pisang goreng yang udah kita kupas dan kita potong-potong iris-iris.
kita masukkan ke dalam minyak yang udah cukup panas. Ini untuk pisang gorengnya kita masukkan secukupnya aja. Yang penting si pisang gorengnya masuk dan terbenam ya dengan si minyaknya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan tunggu untuk si pisang gorengnya ini sampai matang untuk sisi bawahnya ya. Nanti kita akan balikkan aja untuk si pisang gorengnya. Nah, sambil kita menunggu untuk si fried banana sticknya atau si pisang goreng kampungnya ini matang, kita akan bikin bumbu rahasianya. Ini kita akan sediakan 2 siung bawang putih dan setengah sendok teh garam. Kita akan ulek-ulek sampai halus si bawang putihnya dan si garamnya itu tercampur baur. Kemudian kalau udah halus, kita masukkan untuk si air bening atau air putih secukupnya aja. Aku pakai 6 sendok makan, kurang lebih ya lur. Kita masukin aja. Nah, kalau udah airnya masuk semuanya, kita akan kocek-kocek biar tercampur rata. Kemudian kita kembali ke si pisang goreng yang kita goreng ya, atau fried banana sticknya. Ini kemudian kita akan angkat dan dinginkan. Kalau udah dingin, kita masukkan lagi ke penggorengan ya, yang panas. Ini tips dari aku untuk menggoreng banana sticknya atau si fried banana stick ini renyah ya, dan gak melempem. Ini digorengnya itu 2 kali ya lur. Ini kemudian kalau udah setengah matang, kita balikan. Kalau udah dibalikan, kita akan masukkan aja ini untuk si air larutan rahasianya ya, yang tadi udah kita bocorkan. Kita akan masukin ke dalam si fried banana stick atau si pisang goreng yang lagi kita goreng ini ya. Nah, ini untuk si cairan rahasianya aku masukkan kurang lebih 3 sendok makan. Ini untuk tambah gurih, tambah ada asin-asinnya. Kalau kalian mau tambah gurih lagi, boleh tambahkan micin atau kaldu bubuk lainnya ya lur. Ini kalau udah, kita tunggu untuk si minyaknya itu enggak terlalu berbunyi ya. Nah, ini kita akan masak sampai berubah warna kecoklatan atau keemas-emasan. Jangan lupa untuk dibulak-balik biar matangnya itu paripurna ya lur. Untuk fried banana sticknya atau pisang goreng stick ala kampung khas Sundanya, kalau udah berubah warna kecoklatan keemasan seperti ini, boleh kalian angkat aja. Dan kemudian kita tiriskan aja untuk si fried banana sticknya. Nah, sambil kita meniriskan, kita akan untuk bumbu cocolannya, sambal cikur atau sambal kencur ya. Kita sediakan untuk 1 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 2 ruas kencur, dan secukupnya untuk cabai rawit ya. Aku pakai kurang lebih ini ada 15 sampai 20 bijian. Kalau kalian suka pedas boleh tambahkan lagi, kalau nggak suka pedas boleh dikurangi lagi. Ini tambahkan untuk setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh untuk kaldu bubuk. Ini aku punya cabai merah ya, sebanyak setengah buah. Daripada membajir, kita masukin aja jadi buat untuk si sambal kencurnya. Ini kita akan ulek-ulek sampai halus ya lur. Apalagi ini untuk si kencurnya ini harus dipastikan halus dengan paripurna ya lur. Kemudian kalau udah halus seperti ini, kita akan masukkan untuk setengah sendok makan untuk gula merah. Kita akan ulek-ulek ya sampai tercampur baur. Ini jangan lupa kalau udah tercampur baur, kita cobian ya. Pastikan rasanya untuk asin, gurih, pedasnya ini sesuaikan, opsionalkan aja ya lur. Ini kalau udah, kita cocok aja nih aku. Ini udah pas banget untuk pedas, gurih, dan aroma kencurnya kerasa banget. Ini kalau udah. Nah, ini untuk si pisang goreng yang udah kita tiriskan, kita sajikan aja. Ini akan tes kriuk ya. Bismillah. Ini bisa kalian dengar ya, untuk si tekstur luarnya itu renyah dan si dalamnya itu lembut lur. Rasanya gurih-gurih, ini wangi juga. Masya Allah. Ini bisa kalian lihat ya untuk penampilannya, penampakannya untuk fried banana sticknya atau pisang goreng stick khas Sunda ala kampungnya. Ini akan kita kolaborasikan dengan si sambal kencur yang udah kita buat ya. Ini kita akan tata rapi seperti ini nih untuk si fried banana sticknya. Bisa kalian lihat ya, ini untuk si fried banana sticknya itu kayak kentang goreng ya, tapi ini tuh bisa kalian lihat lebih menggoda iman ya. Apalagi ini dicucolnya dengan sambal cikur atau sambal kencur yang
mantul banget ini rasanya, wanginya khasnya, ada pedas gurihnya, terus si pisang gorengnya atau si free banananya itu gurih banget lur, wangi dan renyah di luar, lembut di dalam. Dicocol seperti ini, nampol abis. Ini cocok banget jadi cemilan ataupun ide jualan yang menarik banget ya lur. Ini bisa kalah dengan si kentang goreng atau french fries ya, atau apa sih aku, aduh, kentang goreng lah apa-apanya ya. Ini lebih enak, lebih nampol ya, lebih healthy lagi. Apalagi ini cocol dengan sambal cikur, nampol paripurna. Ini disajikan hangat-hangat ya lur. Nah, aku rekomendasiin banget karena rasanya untuk si tekstur luarnya itu crispy, renyah, dan dalamnya itu lembut. Dicocol dengan sambal cikur kencur yang pedas, gurih, ada rasa kencur, aroma kencur khas Sunda banget. Ini wajib kalian coba, bisa jadi cemilan ataupun ide jualan yang menarik banget ya lur. Terima kasih buat dulu-dulu yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, sukses selalu ya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya ya lur. Oke, aku cukupkan untuk video kali ini sampai di sini. Kalian jangan melihat doang, langsung aja recook di rumah ya, karena simple dan aku udah share untuk cara membuatnya. See you di next video. Selamat mencoba.